Setiap hari Senin itu Ya. Anda, saya menerima informasi komoditas-komoditas apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar internasional. Para pemirsa YouTube Podcast, YS Podcast, jika ada terkendala dengan digitalisasi UMKM, mari silahkan datang ke tempat kami. Kami akan siap membantu bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa go digital dan tidak ada bayarannya. Ini free. Apakah ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk UMKM yang boleh masuk ke jaringan internasional seperti itu? Betul. Jadi begini, pasar itu kan punya persyaratan kan. Ada persyaratan yang harus kita berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan nih tamu saya ya. Ini adik yang sangat luar biasa. Pokoknya kegiatannya akan kita uber nih. Apa saja yang menjadi kegiatannya ini sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang akan kita pelajari dengan Dek Supiandi. Ini kaitannya memang bidang ilmunya, disiplin ilmunya ini di bidang ekonomi gitu. Tapi ternyata bidang ekonomi ini bisa merambah seluruh sisi kehidupan kita. Apa yang dilakukan kita akan tanya ya. Assalamualaikum Dek Supiandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sudah saya culik waktunya malam-malam nih, pulang dari kantor langsung ke YS Podcast. Siap Kanda. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada hari ini. Ya, ini kita akan ngobrol gini Dinda nih, ngelihat kesibukan Dinda di media sosial. Ini kan apa ya, anak muda yang memiliki banyak sekali kegiatan. Nah, dalam giat-giat itu Dinda, jadi sebetulnya apa yang menjadi apa ya yang ingin dikejar? Oke. Ini kayaknya perlu kita tahu nih. Setahu saya ya, karena ngelihat kita berteman di media sosial, di BI, kemudian di MES, kemudian sesuai baju itu tuh di Beruga ya, di Beruga, dan ada lagi beberapa kegiatan yang lain ini. Nah, sebelum itu boleh Dek, ini kita ingin tahu nih pendidikannya Dek Supiandi nih. Oke, kita ingin belajar. Siapa tahu penonton YS Podcast ternyata satu alumni. Iya, dengan Dek Supiandi. Oke. Baik Kanda, terima kasih banyak sekali lagi. Ini kali pertama ikut podcast di YS Podcast, ternyata luar biasa begitu, dan jujur aja Kanda, saya ini adalah subscriber, kemudian juga penonton setia. Jadi saya selalu menunggu setiap episodenya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya sangat appreciate sekali pada malam hari ini. Jadi saya aslinya Kanda Lombok Timur, Desa Tirtanadi. Dulu sekolahnya di SMP 3 Pringgabaya. Terus kemudian saya lanjut SMA di SMA 1 Selong. Sama kita ya. Satu alumni. Oke, kita SMA 1 Selong. SMA 1 Selong. Saya berarti ngikut Kanda berarti ini ya. Siap. Kemudian sekolah di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Ya. Jogja juga berarti ya? Kita di Jogja juga. Beda kampus tapi ya. Kampus ya. Di Jogja saya di UGM. Kemudian setelah di UGM sempat kuliah di Belgia di University of Antwerpen. Terus setelah itu kemarin yang terakhir ikut short course di Griffith University di Australia. Nah, jadi saya ini Kanda tipikalnya kalau untuk pendidikan itu saya anggap sebagai investasi. Jadi saya nggak tanggung-tanggung untuk mencoba untuk kalau bisa sebanyak-banyaknya begitu, supaya kita punya bekal. Ketika kita nanti mengabdi di medan kehidupan ini, kita sudah punya bekal yang cukup begitu. Ini saya pengen tahu nih, waktu kalem apa seperti apa dulunya Supiandi ketika sekolah SMA atau SMP ini? Saya mungkin kalem, jadi saya diem-diem aja gitu kan. Ini dia nyebuk kalau bahasa ini. Nyebuk aja gitu. Jadi saya nggak begitu apa ya, terlalu banyak kegiatan lah kayak begitu. Saya diem-diem, saya ngekos. Pulang dari apa namanya sekolah, saya biasalah kita kan kalau di desa itu kan ngawis setiap hari gitu. Jadi ya aktivitasnya biasa-biasa saja begitu. Nah jadi cuman begini, ada nggak momen kira-kira yang membuat Dek Supiandi ini, misalnya kan ada kita memiliki visi pendidikan nih, mungkin melihat tontonan atau melihat video, kira-kira oh saya harus seperti itu. Nah kira-kira ketika sekolah pernah membayangkan nggak atau berkeinginan nggak melihat karir sukses seseorang, seharus mengikuti yang itu gitu? Oke,
Nah ini kebetulan kalau ditanya tentang itu Kanda, kayaknya saya tidak seperti orang yang memiliki cita-cita besar gitu ya. Nah saya modelnya mengalir saja. Sebagai contoh dulu waktu kuliah begitu. Sebenarnya masuk UGM itu dulu saya diajak sama teman begitu, diajak sama teman. Masuk UGM ini sangat luar biasa begitu. Dan ketika keterima saya sampaikan kepada orang tua dan orang tua mensupport, ya sudah saya sekolah begitu. Dan waktu di UGM sendiri kebetulan saya mengasisteni salah satu profesor namanya Profesor Gunawan Sumudingrat. Beliau ini memiliki pengalaman dan track record dalam hal pengabdian begitu. Nah dari sana saya mulai terus mencoba untuk sebisa mungkin membuka ruang pengabdian juga begitu. Jadi saya melihat sih bahwa dunia ini kan tidak bisa hanya sebatas itu saja begitu. Tapi bagaimana kita bisa mencoba memberikan kontribusi begitu. Iya, jadi ada contohnya yang dilihat ya. Sebetulnya itu dosen sendiri. Oke, ini dosen sendiri. Iya, karena tahu kiprah beliau kan, jadi termotivasi untuk ke sana. Betul. Oke, ini sangat luar biasa. Kemudian sampai sekolah ke luar negeri, kuliah di luar negeri. Apa cerita? Jadi itu kan, jadi waktu saya lulus S1 gitu kan, waktu ujian skripsi itu dulu sebenarnya saya pingin cepat-cepat selesai kuliah begitu, kemudian masuk kerja. Nah hanya saja waktu ujian skripsi itu kebetulan aja karena saya di angkatan itu lulus yang pertama, kemudian pas ujian itu nggak ada revisinya begitu. Wah, Masya Allah, ini sempurna, ini senang banget ini dosen pembimbingnya ya. Saya langsung ditawarin lanjut S2 beasiswa begitu. Nah saya langsung ditawarin sekolah. Dan ya tadi saya mengikuti arahan daripada dosen gitu. Oke, saya ambil begitu. Dan langsung pun ke juga luar negeri ya ketika kuliah di luar negeri pun sama begitu. Saya melihat ketika ada peluang gitu, ya sudah saya ikhtiarkan saja gitu. Mengalir saja kan. Jadi tidak terlalu by design gitu. Mengalir saja gitu. Seperti kata banyak orang nih, bermimpilah setinggi-tingginya sampai mimpinya ke langit ketujuh. Jatuh-jatuhnya langit ketiga gitu. Ketemu bidadari juga berarti. Iya betul. Oke, ini berarti prinsip mengalir aja, ikuti saja alurnya ya, tapi kan nggak ngikut-ngikut amat kan. Harus ada perlawanan sedikit ya. Betul. Oke, kalau kita melihat ini kan berarti ya ternyata Supiandi SMA tuh ketika sekolah itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nah, berarti menonjolnya ini ketika kuliah ya, mulai banyak kegiatan gitu, mulai ikut-ikut kegiatan. Oke. Nah, ini saya rasa banyak juga yang seperti itu ketika sekolah ya tidak pernah ikut organisasi, tapi ketika dia kuliah, semua diikutin gitu organisasi. Oke, sangat luar biasa. Nah, pasca kuliah kemudian memutuskan pulang dan mengabdikan diri lah di NTB. Saya yakin model Dek Supiandi ini pasti sudah membentuk jejaring ketika kuliah di Jogja ataupun ketika pasca kuliah sempat kerja nggak di Jakarta atau di mana? Sempat kan. Jadi ini mungkin saya sedikit cerita gitu kan ya. Jadi orang tua di rumah, terutama ayah begitu, pernah berpesan kepada saya untuk meniru begitu ataupun kan orang tua kan petani ini kan bekerja di sawah. Nah pesan dari orang tua itu ketika hidup begitu jangan sampai dalam satu waktu mengerjakan pekerjaan hanya satu pekerjaan. Nah kalau orang tua di rumah itu di sawah A nanam cabai, di sawah B nanam jagung, di sawah yang C nanam sayur-sayuran, misalnya begitu. Nah, saya mencoba untuk meresapi maknanya dan saya coba sekarang terapkan di dalam kehidupan ini begitu kan. Nah memang untuk bisa seperti itu kan tentu harus ada bekalnya. Betul. Harus bekal pendidikan, bekal jaringan, kayak begitu. Itu kan harus terbangun. Betul. Nah alhamdulillah dengan modal itu, nah saya balik ke kampung gitu kan, balik ke kampung halaman ke Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Betul. Dan bekal juga pernah bekerja di Jakarta begitu. Kebetulan kalau di Jakarta dulu saya pernah
di Bappenas Kanda, kemudian juga jadi dosen juga di sana, sempat jadi konsultan di Astra, kemudian ada perusahaan dari Inggris juga saya jadi konsultan. Jadi memang dunia saya kebanyakan di dunia konsultan kan. Nah, jadi membangun jaringan dulu begitu. Luar biasa. Pulang kampung gitu. Oke, jadi modal pulang kampung ini jaringnya sudah sangat luas ini. Sudah disiapkan lah. Nah, ini dia. Ada yang cukup menarik nih, Dek Supiandi. Tipikal masyarakat Sasak nih. Ternyata kita itu, mungkin saya salah ya, tapi yang saya amati dalam kehidupan saya, kita itu seolah-olah nggak boleh jauh dari orang tua. ini Sasak, jangan jauh gitu. Karena prinsipnya ternyata gini, seperti lagu slang. Makan nggak makan asal kumpul. Asik gitu. Ya, saya melihatnya ya, kenapa kebanyakan kita ini memang jiwa di Sasak ini, kita sering disuruh jangan jauh dari orang tua. Nah, mungkin kita sebagai anak kan memahaminya ketika orang tua sudah sepuh, jadi harus dekat juga dengan anaknya. Dan ini yang membuat kita ya, walaupun saya juga dulu sudah tinggal di Jogja gitu ya, sempat juga jadi dosen di Jogja gitu kan, tapi karena titah orang tua kita harus kembali, dan pada akhirnya alhamdulillah kan ya, jadi keyakinan lah yang membawa kita ya. Nah, ini keyakinan ini, saya yakin itu terpatri juga di Dek Supiandi. Pulang kemudian bukan main ini, membawa jejaring yang ada di Jakarta. Apa yang terbersit pertama kali yang sudah disiapkan mental pulang kampung? Ini kan mental kita harus siap nih kan, nggak mungkin kita ujuk-ujuk pulang terus di sini baru mikir mau ngapain gitu. Terbersit pertama kali membuat apa? Jadi saya secara official begitu kan pulang koper begitu, bawa kopernya itu Maret 2020 begitu. 2020. Jadi dari bulan Januari 2020 itu saya sudah melakukan pemetaan begitu terhadap provinsi NTB ini. Apa permasalahan utama yang kita hadapi di provinsi ini begitu. Saya menemukan beberapa permasalahan seperti masalah kemiskinan gitu kan. Tahun itu kemiskinan kita di NTB itu ada di angka 14%. Sekitar 700 ribu penduduk NTB yang hidup dalam garis kemiskinan begitu. Nah, kemudian juga ada permasalahan kesenjangan, ada permasalahan pengangguran juga yang masih ada, terus problem sumber daya manusia kita, indeks pembangunan manusia kita juga yang masih rendah begitu. Nah, ketika melihat problem-problem tersebut, saya pribadi punya keyakinan bahwa problem tersebut tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja begitu. Tapi kita sebagai masyarakat, ya anak bangsa lah kalau kita sebut itu juga, mari bersama-sama kita bergerak bersama-sama untuk mencoba mencari solusi dari permasalahan itu. Ambil bagian lah ya. Ambil bagian lah begitu. Nah, kemudian saya mencoba kira-kira dari sisi mana kita bisa mengambil bagian begitu. Nah, setelah saya coba dalami, saya ketemu dengan pimpinan Bank Indonesia. Nah, saya ketemu dengan pimpinan Bank Indonesia dan beliau mengajak saya untuk bergabung di Bank Indonesia. Kebetulan kalau Bank Indonesia itu tidak semua BI ya. Di NTB ini punya salah satu unit namanya RIRU. Nah, RIRU itu Regional Investment Relation Unit yang ini baru pertama di NTB. Nah, jadi saya diminta untuk pimpin RIRU, Regional Investment Relation Unit ini, yang tugas utamanya itu adalah percepatan investasi, ekspor dan pariwisata. Saya diberikan tugas oleh pimpinan untuk bagaimana mengakselerasi investasi dan ekspor yang ada di NTB ini begitu. Potensinya ternyata potensinya besar sekali. Sebagai contoh misalnya begini kan, ini bekal kita pernah tinggal di luar negeri gitu kan. Kita punya teman-teman di sana yang kaya-kaya. Pernah ada yang bilang sama saya, Andi, saya punya duit 100 miliar nih gitu. Saya mau investasi di NTB. Kira-kira sektor apa yang dalam 5 tahun uang saya balik gitu. Nah, kan ditantang seperti itu contohnya. Dan banyak orang kaya di luar negeri itu dia ingin memutar dananya di Nusa Tenggara Barat. Hanya saja
karpet merahnya itu belum begitu clear begitu. Nah, saya ditugasin itu untuk menyiapkan karpet merah untuk para investor. Ketika dia mau investasi, dia sudah memiliki sektor apa, dia sudah ada bayangan dan jenis sektornya itu apa, kemudian juga lokasinya di mana, lahannya clear and clean tidak kayak begitu. Nah, itu yang saya coba dan tim tentu di sini. Saya tidak bekerja sendiri, saya ada staff yang support juga kayak begitu. Nah, itu dulu yang saya melihat juga, wah ini kayaknya menarik. Jadi ini, itu pertama kali ya. Betul. Pertama kali yang dibidik ini harus ke BI. Betul. Dan karena saya punya keyakinan kan karena background saya ekonomi, salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi itu ada namanya investment. Nah, ada di dalam teori ekonomi pembangunan itu ada namanya big push. Jadi misalnya di suatu daerah, daerah ini biasa-biasa saja, tetapi dimasukkan dana yang cukup besar, maka nanti akan terjadi trickle down effect namanya. Jadi dampak dari investasi itu akan mengalir ke banyak sektor kayak begitu. Nah, karena saya yakin dengan itu, maka saya okekan pekerjaan tersebut begitu. Jadi tadi itu teorinya ya. Teorinya. Sangat diyakini teori itu. Ya betul, karena kita kan ini karena background kita juga akademisi begitu ya. Betul. Jadi yang membedakan akademisi dengan praktisi itu kan, kalau akademisi based on teori, kemudian dicoba diimplementasikan. Nah, makanya paket akademisi dan praktisi itu biasanya jadi lebih lengkap kayak begitu. Ini komplit berada di satu Supiandi. Saya coba saja begitu kan. Gitu. Jadi mencoba untuk mengawinkan itu kan biasanya kalau praktisi itu kan tipikal eksekutor. Nah, kadang-kadang pertimbangan akademiknya itu kan lemah di sana. Agak terabaikan. Nah, betul. Sehingga nanti dalam jangka panjang itu kadang-kadang keluar dari rule, keluar dari garisnya. Nah, akademisi itu biasanya yang meluruskan. Seharusnya begini nih kebijakan ini kayak begitu. Akademisi itu tugasnya menjaga agar tetap berada di rel. Betul. Betul sekali. Nah, itu yang bagian investasi kan. Kemudian di bagian ekspor. Nah, NTB itu kan terkenal dengan ada gium itu kan, nasib tergantung Bali. Iya, NTB nasib tergantung Bali. Nasib betul. Tergantung itu Bali. Cukup lama tertanam. Betul. Nah, di ekspor pun juga sama begitu, kondisinya kayak begitu. Nah, kemudian kami masuk dan tim ini kita sekarang ini mencoba membuat sebuah ekosistem ekspor itu. Ekspor itu kan ekosistemnya yang pertama itu ada namanya buyer kan. Buyer itu kan orang yang membeli di luar negeri. Kemudian yang kedua ada eksportirnya. Ekspor itu adalah pelaku usaha. Pelaksananya begitu yang mengirimkan barang. Nah, barang ini disiapkan oleh ada lagi yang nyiapin. Di sini ada petani, nelayan, peternak, pengrajin. Nah, mereka yang menyiapkan barang. Nah, selama ini di NTB itu kita hanya fokus di bagian sisi penyedianya saja. Nah, sedangkan yang menjadi pelakunya itu adalah kita banyak serahkan kepada Jawa dan Bali ya, dalam hal ini Surabaya dan Bali. Nah, ketika kita masuk, kemudian kita coba identifikasi di mana titik lemahnya. Ternyata titik lemahnya di sini. Di situ yang kita kemampuannya, mohon maaf nih, SDM-nya begitu. Nah, oleh karena itu kita push di sisi kalau kami sebutnya itu sekarang agregator. Nah, harus ada pelaku usaha yang mau mengurus perizinannya agar bisa barang kita ini tidak lagi lewat Bali kayak begitu. Nah, jadi kami secara administratif berarti ya. Secara administratif kita harus berangkat dari sini karena NTB ini punya potensi yang sangat besar sekali dan selama ini kita hanya pensuplai bahan baku saja. Nah, sekarang itu alhamdulillah Kanda sejak tim ini terbentuk sudah 11 komoditas yang kita hasilkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa kita ekspor langsung ke luar negeri. Dan itu jumlahnya bukan hanya kilo Kanda. Sekarang sudah kita berbicara kontainer sekarang. PD kita sekarang. Dan hitungannya sudah M. Pasti. Pasti. Jadi ini cukup menarik ketika dulu mohon maaf dengan bahan baku nilainya kan rendah. Betul. Tapi dengan memiliki koneksi yang cukup bagus sehingga orang NTB juga menjadi pelakunya. Menjadi jembatan ini kan menjadi ini terbuka untuk peningkatan nilai ekonomi. Betul. Bahan baku yang kita miliki. Betul. Dan ini kan selain potensi alam yang sangat luar biasa dan apalagi dipadukan dengan jejaring Betul. Jejaring yang dimiliki di Supiandi ini akan menjadi paket lengkap nih. Sebagai contoh Kanda
kita punya produk apa di NTB ini yang tidak ada pasar. Sekarang ini kebetulan kan kalau kami bekerja di Bank Indonesia itu dalam hal jejaring internasional itu kita disupport sama kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri. Jadi sekarang itu kami punya 5, ada di London, ada di Beijing, kemudian ada di Tokyo, ada di New York dan Singapura. Ini kan lengkap. Kemudian juga kita disupport sama ada namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center yang ada di luar negeri. Kita disupport sama Atase Perdagangan KBRI. Jadi setiap hari Senin itu saya menerima informasi komoditas-komoditas apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar internasional. Nah, itu yang selama ini mungkin jalur informasinya masih tertutup. Betul. Memang kalau secara teori ekonomi itu kadang-kadang ada namanya asymmetric information. Nah, informasi yang tertutup sehingga peluang-peluang itu tidak bisa kita dapatkan begitu. Nah, sekarang ini kita coba terobos dan alhamdulillah kita berhasil. Nah, ketika pasarnya itu ada, kemudian kita coba cari siapa pelaku usaha yang bisa ekspor. Kendala lagi kita di sana kan. Nah, jadi memang kan untuk ekspor itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dan alhamdulillah tim ini di NTB sekarang ada tim percepatan ekspor namanya kan. Sudah terbentuk juga. Sudah terbentuk juga sekarang. Alhamdulillah kita dorong bersama tim percepatan ekspor ini, dan tim inilah yang bertugas membantu pelaku usaha membuat perizinan dan segala macamnya. Wah, ini yang disebut pada akhirnya kolaboratif kolaboratif di tingkat lokal kita. Betul. Ini dari tadi yang mungkin potensinya dilirik sebelah mata saja, atau kita hanya mendengar cerita barang kita dikirim ke sini situ, tapi ternyata kumpulnya di Bali sama di Jawa. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang kontainernya berangkat dari sini. Dan langsung kami ke luar, selalu bilang gitu kan jika program ini berhasil begitu kan NTB itu bukan lagi nasib tergantung Bali. Tapi negeri tuah bermartabat. Nah, itu yang kita mimpikan lihat program ini kan. Negeri tuah bermartabat. Jadi kita bangga menjadi orang NTB. Betul. Nah, mungkin Kanda kan sering keluar juga ketika ditanya dari mana NTB, kok beda, kok kayak bukan orang NTB. Jadi kan asumsi orang kan tentang NTB itu masih terbelakang begitu Kanda. Karena tadi tuh nunggu Tuhan bantulah, nasib tergantung Bali lah. Nah, sekarang ini kita coba dengan segala potensi yang kita miliki, kita coba keluar dari zona itu begitu. Ini sangat luar biasa. Jadi tugasnya adalah membuat jembatan koneksi. Betul. Jadi ini mengkoneksikan potensi yang ada, dan kalau boleh memiliki indera keenam lah. Indera keenam, potensi yang muncul itu. Ini kan semuanya terbentuk di jaring tadi Betul. Nah, ketika ini berarti sudah ada berapa ini ekspor, BI sudah membentuk ekspor sudah. Ini kemudian ada berugak ini di bajunya ini. Ini giat yang dibentuk sama Dek Supiandi ini apa nih kok pakai ini logonya logo Lombok banget gitu loh, berugak ini. Boleh diceritakan berugaknya ini seperti apa? Berdasarkan inventaris tadi gitu kan Daya, ternyata permasalahan NTB itu tidak bisa hanya diselesaikan dari satu tempat begitu Betul. Nah, kalau berugak Lombok ini sendiri Kanda, dulu kita bikinnya di Jogja sebenarnya. Tahun 2015 kita kumpul anak-anak Lombok begitu di sana. Dulu kebetulan kita kumpulnya itu di Berugak di Jogja, di belakang Ambarukmo. Kan Amplas di belakang Amplas itu kan banyak tuh tempat-tempat makan. Kami lagi kumpul di sana. Terus kita mendiskusikan NTB. Nah, kami berdiskusi di Berugak tersebut. Kita sering tanya di sana, NTB 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan akan nasibnya seperti apa? Nah, itu kita waktu itu kita berdiskusi tentang itu. Nah, akhirnya kita coba melihat ada beberapa permasalahan. Nah, kemudian kami berkumpul waktu itu dan kita mencoba untuk mengambil apa namanya sisi solusi. Nah, kalau Berugak Lombok ini kami memang fokusnya di UMKM. Jadi kami turun mendampingi pelaku usaha di level skala mikro, bagaimana mereka supaya bisa mengikuti tren pasar gitu. Nah, akhirnya kalau sekarang ini kami mencoba lewat Berugak Lombok ini mendampingi para pelaku usaha ini untuk digitalisasi. Nah, alhamdulillah Berugak Lombok ini disupport oleh banyak sekali mitra dan kami sudah ada kantor. Kantornya juga cukup representatif. Dan kantornya itu kami buka 24 jam sebagai tempat konsultasi UMKM. Wow, ini membuat rumah UMKM. Tetapi spesifik dalam hal digital. Digitalisasinya ekosistemnya kan kalau UMKM itu begini kan, ini ada penyedia produk, kemudian ada pembeli. Nah, kalau dulu itu kan bertemunya di pasar secara konvensional. Nah, tetapi
di era sekarang ini itu bertemunya itu bukan hanya secara konvensional di pasar, tetapi ada dunia maya. Nah, sekarang tugas kami bagaimana menyiapkan UMKM ini agar masuk ke dunia maya ini. Nah, dan mereka bertemu dengan para pembeli di sini. Nah, ini yang kita coba gerakkan, dan sekarang kami kalau yang staf tetap begitu Kanda, kami sekarang ada sekitar 17 orang yang standby di kantor setiap hari. Dan ketika UMKM hadir ke sana, saya sampaikan kepada teman-teman begitu. Kita di sini tuh hadir menjadi problem solver bagi para pelaku usaha di bidang digitalisasi. Dan alhamdulillah kita juga rutin berkegiatan Kanda. Jadi bagi para pemirsa YS Podcast, jika ada terkendala dengan sampaikan ke sini langsung nih. Para pemirsa YouTube Podcast, YS Podcast, jika ada terkendala dengan digitalisasi UMKM, mari silahkan datang ke tempat kami. Kami akan siap membantu bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa go digital, dan tidak ada bayarannya. Ini free, dan ini modelnya gerakan relawan Kanda. Ini kan Burga Lombok ini anak-anak muda yang punya inisiatif dan ingin melihat daerahnya itu bagus begitu, maju. Jadi kami relawan saja modelnya. Ini berarti relawan digital ya? Relawan digital yang menggo internasionalkan, yang menggo internetkan ya. Betul. Dan sekarang ini kita Kanda bukan hanya bergerak di marketplace lokal dan nasional begitu, tapi kami sudah upgrade ke internasional sekarang. Kami sudah kerjasama dengan beberapa marketplace yang ada di Amerika, yang ada di Singapura, yang ada di Turki begitu, sehingga boleh kita nguploadnya dari desa nih Kanda, dari desa Apitai, di Tirtanadi gitu kan, dari desa Gerung kita upload di produk. Tapi munculnya itu bukan hanya di sini, tetapi di Amerika dia muncul, di Tiongkok dia muncul, di di banyak negara dia muncul begitu. Itu yang coba kita jaring lewat Burga Lombok gitu. Wah, ini keren ini ya. Jadi keren. Yang tadinya kita hanya berpikir pasar nasional ya. Betul. Ya, pasar nasional. Tapi dengan go digital seperti ini, jadi UMKM kita langsung memiliki koneksi dengan luar negeri. Betul. Nah, kalau ini kan seperti melepas UMKM kita nih langsung ke pasar internasional. Apakah ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk UMKM yang boleh masuk ke jaringan internasional seperti itu? Betul. Jadi begini, pasar itu kan punya persyaratan Kanda. Ada persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, oleh karena itu lewat jejaring kita ini kita mencoba mendamping UMKM bukan hanya dari sisi digitalnya. Gitu. Nah, tetapi bagaimana pemenuhan sisi-sisi kan kalau untuk pengiriman barang ke luar negeri itu ada 3 yang sering jadi permasalahan. Ada namanya kualitas, kuantitas, sama kontinuitas. Betul. Nah, kadang-kadang kualitasnya bermasalah, tapi jumlahnya banyak. Nah, memang bersyukurnya kita ini kita punya jaringan yang untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Nah, lewat jaringan yang kita punya dicoba intervensi, berikan solusi. Kami fokus di menjualnya begitu. Jadi inilah jejaring ya. Jadi ketika kurang di sebelah, ayo yang sebelah bantu dong lengkapin. Betul. Ya. Jadi misalnya kurang stok nih, kurang persyaratan untuk mencukupi 4 kontainer ya, kurang 1 kontainer. Jadi ayo gotong royong memenuhinya begitu. Jadi memang kita bikinnya kalau kami Kanda di dalam bekerja itu kita bikin ekosistem. Nah, ekosistem itu kan di sana kita menentukan aktornya siapa saja yang akan terlibat dari hulu sampai hilirnya. Nah, ketika kita memahami sebuah ekosistem, maka dengan sangat gampang kita bergerak. Betul. Nah, kelemahan terbesar kita kan Kanda para penggerak lah, yang ini juga pengalaman kami. Ketika kita tidak memahami ekosistem, siapa saja aktor yang terlibat di sana, siapa pengambil kebijakan, terus kemudian juga siapa nanti yang akan menjadi eksekutornya, siapa yang mendesain dan segala macam, maka akan sering mengalami kendala. Ini sangat luar biasa ini. Ini sahabat YS Podcast, ternyata hadirnya Dek Supiandi, pulangnya Dek Supiandi ada solusi digital yang ditawarkan. Ini sangat membantu tentu ya. Nah, di part berikutnya ini ada lagi 2 aktivitas yang saya lihat Dek Supiandi. 1 di MES. Oh iya, betul. Kemudian kedua ada di sebagai bentuk pengabdian. Bentuk pengabdian, telah memiliki ilmu. Ini kan kita harus bertanggungjawabkan. Nah, Dek Supiandi juga ini tergabung juga ya sebagai akademisi di UNU NTB. Betul. Diceritakan dah. Ini 2 aktivitas ya. Pertama di MES dah ini. Bagaimana membentuk jejaring yang ada di MES ini? Berbagi
cerita, untuk saling inspirasi. YS Podcast.